Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan mengenai big data yang diimplementasikan di Spotify. Yang pertama, saya Akbar Ika Brisam dengan NRP 15 2024 148. Dan saya Hasan Abdurrafiq dengan RP 15 2024 129. Yang pertama, di sini ada pengenalan big data. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu big data, jadi data yang besar. Data yang besar merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang dengan cepat. Data ini tidak hanya besar dalam volume, tetapi memiliki ke, variasi dari kecepatan yang tinggi juga. Lalu big data itu punya 5 karakteristik. Yang pertama itu ada volume. Eh, jadi volume itu eh, jumlah banyaknya data yang ada gitu. Terus yang kedua itu ada variety yang merujuk mengenai berbagai jenis data, jadi beragam jenis data yang ada di big data itu tersebut. Lalu yang ketiga itu ada velocity. Velocity itu adalah kecepatan dari data yang ada, yang data yang di big data itu. Lalu yang keempat itu ada veracity, yaitu menunjukkan ketidakpastian dan tidak akuratan data. Lalu yang kelima itu ada value, yaitu menggambarkan nilai yang dapat diekstraksi dari data. Lalu di sini ada yang alur perancangan dari implementasi Spotify. Di sini dimulai dari melakukan perancangan dan manajemen data, lalu perancangan arsitektur data, lalu integrasi data, membuat tabel data, lalu menampilkan tabel data. Selanjutnya, Selanjutnya ada perancangan Big Data dalam Spotify. Ya, untuk yang pertama, infrastruktur cloud. Jadi Spotify menggunakan infrastruktur cloud untuk memigrasikan infrastrukturnya ke Google Cloud Platform untuk stabilitas dan efisiensi biaya. Lalu ada orkestrasi alur kerja. Spotify awalnya menggunakan Wiki, alat yang dikembangkan oleh Spotify-nya sendiri, namun beralih ke Flight. Untuk selanjutnya ada pemrosesan data menggunakan Apache Beam, Google Cloud Data Flow, dan API dari Sosio. Apache Beam dan Google Cloud Data Flow saling terintegrasi. Dan terakhir ada observabilitas dan kualitas data untuk memastikan kualitas dan kendalan data. Spotify menerapkan prinsip dan arsitektur yang mencakup pemantauan performa pipeline data, deteksi anomali dan pelanggaran SLA. Lalu yang terakhir ada versi data dan artefak untuk audit replikasi. Next. Next, Bang. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem rekomendasi musik yang dipersonalisasi menggunakan teknologi Apache Beam, Sesio, dan TensorFlow. Fitur ini biasanya untuk Discover Weekly, Daily Mix, dan rilis radar yang memberikan konten sangat relevan bagi penggunanya. Lalu ada analisis audio dan metadata lagu. Spotify menganalisis karakteristik audio dengan tempo key, lalu danceability, instrumentalness, dan balance dari setiap lagunya. Metadata juga diekstrak dari teks lirik, judul lagu, dan artikel musik menggunakan natural language processing yang diimplementasikan dalam efisiensi meningkatkan pengalaman pengguna versi gratis. Lalu ada real-time data pipeline untuk event user. Menggunakan Apache Kafka, lalu Google Fog, dan Google BigQuery. Untuk melihat data secara real-time dengan mengoptimalkan UI untuk individu berdasarkan kebiasaan pengguna.
Selanjutnya ada optimasi monetisasi dan iklan, menggunakan segmentasi pengguna dan targeting iklan, memanfaatkan machine learning dan menentukan jenis iklan, durasi, dan waktu pemutaran yang paling efektif bagi pengguna. Dengan implementasi meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna versi gratis, juga pendapatan iklan meningkat dengan tetap menjaga keselamatan pengguna. Lalu selanjutnya ada dukungan artis dan label rekaman. Lokasi untuk isinya sendiri ada lokasi geografis pendengar, lagu paling sering didengarkan, dan demografi pendengar, dan yang terakhir performa kampanye promosi. Dengan implementasi dapat artis dan label dapat mengambil keputusan berbasis data seperti penjadwalan tur, perilisan lagu baru maupun album, atau strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk yang terakhir ada dukungan untuk artis dan label rekaman. Menggunakan tools seperti Looker, Data Studio, dan BigQuery digunakan untuk visualisasi dan pelaporan secara otomatis. Implementasinya adalah pengambilan keputusan bisnis berbasis data menjadi cepat dan akurat. Next. Sekian dari kelompok 15. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.